Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rudi Hartono. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal OSN IPA untuk tingkat SMP. Nah, materinya masih terkait dengan biologi. Baiklah, langsung saja kita lihat soal berikutnya. Perhatikan gambar di bawah ini. Urutan pembelahan sel yang benar adalah... Nah, soal ini berkaitan dengan pembelahan sel ya, pembelahan sel secara mitosis. Untuk memudahkan mengingat pembelahan sel secara mitosis, ada singkatannya yaitu PMAT ya, PMAT. Nah, di mana P adalah singkatan dari profase, M metafase, A adalah anafase, dan T telofase. Nah, ini berlaku untuk urutan pembelahan sel jika terdiri dari 4 fase. Nah, karena di sini ada 5 gambar, ya, ada tambahan satu lagi yang biasanya disebut dengan interfase. Interfase. Nah, bagaimana cara mengenali gambarnya? Nah, bisa kita lihat ciri-cirinya. Pada interfase, membran inti sel masih jelas ya. Di sini membran inti masih jelas. Nah, kita perhatikan gambar. Di sini yang memperlihatkan membran inti masih jelas itu adalah 2. Berarti urutan pertama 2. Kemudian profase ciri-cirinya membran inti mulai rusak. Membran inti mulai rusak. Nah, di gambar tunjukkan oleh nomor 4. Kemudian metafase ciri-cirinya kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Nah, di gambar terlihat pada nomor 3. Kemudian anafase ciri-cirinya adalah kromatid tiap pasangan memisah. Kromatid memisah ya. Nah, ini terlihat pada gambar nomor 5. Nah, dan telofase ciri-cirinya membran inti mulai bergabung kembali. Membran inti mulai bergabung. Ya, sehingga terlihat lebih jelas. Nah, ini ditunjukkan oleh nomor 1. Nah, sehingga jawaban untuk soal ini adalah 2, 4, 3, 5, 1, yaitu D. Di bawah ini adalah jaringan penyusun akar. Epidermis, endodermis, korteks, silinder pusat. Urutan jaringan penyusun akar dari dalam keluar adalah, nah ingat adik-adik, urutannya dari dalam keluar. Nah, jika kita menyusun jaringan dari dalam keluar, dari pilihan yang ada, yang pertama, yang paling dalam itu adalah silinder pusat ya, 4. Kemudian endodermis, 2. Kemudian korteks, dan terakhir epidermis. Jadi urutannya 4, 2, 3, 1. Jawabannya D. Kontraksi otot polos diperintah oleh A. Sistem saraf pusat, B. Sistem saraf simpatik, C. Sistem saraf otonom, D. Sistem saraf tangga tali. Nah, kita jelaskan satu persatu sebelum kita lihat jawabannya. Sistem saraf pusat ini adalah yang mengkoordinasikan seluruh sel saraf. Ya, jadi
Fungsinya adalah mengkoordinasikan seluruh sel saraf. Kemudian sistem saraf simpatik ini berguna untuk koordinasi atau kontraksi otot polos. Ya. Kemudian sistem saraf otonom berguna pada koordinasi detak jantung. Detak jantung dan tekanan darah. Ya, sedangkan sistem saraf tangga tali sesuai dengan namanya itu terdiri dari simpul saraf dan cabang ya, dan ada cabangnya yang memanjang. Nah, ini biasanya terdapat pada cacing ya. Terdapat pada cacing pipih. Nah, maka jawaban untuk soal ini adalah ya, B ya. Untuk mengetahui asal-usul kehidupan, Lazaro Spallanzani melakukan pengujian dengan memanaskan air kaldu daging di 2 wadah. Setelah dipanaskan, masing-masing wadah diberikan kondisi yang berbeda, di mana satu wadah ditutup, sementara wadah lainnya dibiarkan tetap terbuka. Pada air kaldu di dalam wadah tertutup, tidak ditemukan mikroorganisme. Sementara pada air kaldu di dalam wadah terbuka, ditemukan mikroorganisme. Hasil percobaan tersebut membuktikan bahwa, nah soal ini berkaitan dengan teori asal-usul kehidupan. Jadi teori ini ada 2 ya, ada teori abiogenesis dan teori biogenesis. Nah, untuk Lazaro Spallanzani sendiri itu adalah ilmuwan yang mendukung teori biogenesis. Jadi jawabannya nanti adalah teori biogenesis ya. Jadi abiogenesis salah. Ini salah karena Spallanzani tidak mendukung atau meneliti tentang teori abiogenesis ini. Nah, kemudian alasannya apa? Dilihat dari percobaan yang dilakukan, Spallanzani ingin membuktikan bahwasannya pada air kaldu yang ditutup itu tidak bisa terjadi kehidupan karena mikroorganisme tidak dapat tercipta karena wadahnya tertutup ya. Nah, sehingga jawaban untuk soal ini adalah teori biogenesis benar ya, karena di wadah yang tertutup udara tidak dapat masuk sehingga mikroorganisme tidak dapat tercipta. Berdasarkan teori sel, virus bukan merupakan makhluk hidup karena A. Virus tidak memiliki materi genetik. B. Virus memiliki kapsid yang tersusun atas protein. C. Virus merupakan organisme aseluler. D. Virus dapat bereproduksi di dalam sel hidup. Nah, kata kuncinya di sini berdasarkan teori sel ya. Jadi jawabannya adalah ya C. Virus merupakan organisasi aseluler ya. Jadi virus ini dianggap bukan merupakan sel. Perhatikan gambar di bawah ini. Interaksi predasi ditunjukkan interaksi oleh, nah di sini ada 4 spesies. Nah, sekarang kita lihat dulu pengertian dari predasi itu sendiri ya. Predasi adalah hubungan antara pemangsa dengan mangsanya. Jadi salah satu hewan memangsa dan yang lainnya adalah dimangsa ya. Jadi predasi hubungan antara ya kita sebut saja predator dan mangsa. Jadi predator adalah yang memangsa, sedangkan mangsa adalah hewan yang dimangsa. Nah, bagaimana grafik yang dibentuk oleh kedua hewan ini? Nah, kita pilihan jawaban yang ada. Spesies A dan B. A dan B ya. Nah, itu grafiknya berlawanan. Kalau grafik seperti ini menunjukkan hubungan
parasitisme. Kemudian B dan C. Nah, grafiknya hampir sama. Ini biasanya menunjukkan hubungan mutualisme. B dan D. Nah, ini grafiknya hampir sama ya, dan di satu sisi ketika B naik maka D turun. Nah, ini menunjukkan grafik predasi, di mana tujuannya adalah untuk saling menjaga keseimbangan antara predator dan mangsa ya. Kemudian C dan D, nah ini terlalu jauh, jadi bisa saja ini mengarah ke predasi, tetapi jumlah populasi C itu terlalu jauh meningkatnya, jadi bukan ya. Nah, sehingga jawabannya adalah C. Anemia sel sabit dan sindrom Down secara berturut-turut merupakan contoh penyakit yang disebabkan karena adanya kelainan atau penyakit pada tingkatan A. Genom dan DNA, B. Gen dan DNA, C. Gen dan kromosom, D. Kromosom dan genom. Nah, kita lihat satu persatu. Anemia sel sabit itu adalah penyakit yang terjadi karena kelainan pada tingkat gen. Ya, sedangkan sindrom Down adalah penyakit yang terjadi kelainan pada tingkat kromosom. Nah, sehingga jawabannya adalah C. Nah, demikianlah pembahasan soal kita pada video kali ini, adik-adik. Mulai dari video bagian 1 sampai video bagian ke-9 ini ya. Semoga video pembahasan soal ini dapat membantu adik-adik dalam persiapan menghadapi Olimpiade mendatang. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.